Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gue baru aja nih nonton ulang Osama Ranking dan berhasil nemu beberapa detail yang menarik. Selain itu, dengan nonton ulang, gue jadi lebih paham dengan ceritanya yang awalnya terkesan membingungkan kalau kita hanya nonton sekali saja. Di video ini juga gue akan tambahkan beberapa detail dari versi manga Osama Ranking yang juga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di animenya. So ini dia detail kecil Osama Ranking. Detail pertama, di episode 1, Bebin ngomong kalau Kage berasal dari klan bayangan yang sebelumnya hidup di kerajaan Bo. Tapi mereka malah dituduh karena mencoba membunuh raja dan akhirnya seluruh klan pun dibantai. Nah, di episode 12 kita diperlihatkan flashback King Bo yang kemungkinan besar adalah anak dari Raja Bo. Raja Bo sendiri kalau dilihat dari episode ini terlihat mirip dengan sosok misterius yang Boji temui di hutan yang ada di episode 4. Ini berarti klannya Kage dan Kage serta King Bo berasal dari satu kerajaan yang sama. Belum habis sampai di situ, di flashback King Bo kita diperlihatkan Raja Bo yang awalnya diajak masuk ke ruang harta dewa setelah diangkat menjadi raja peringkat 1. Tapi setelah itu, Raja Bo malah membantai habis seluruh anggota kerajaan sambil memegang sebuah pedang raksasa. Nah, karena hal ini, King Bo pun dituduh sebagai dalang di balik insiden tersebut dan dia dikurung di penjaranya Desha. Lalu Raja Bo pun menghilang dan kemungkinan dia hidup di dalam hutan. Tapi ternyata, King Bo bukanlah satu-satunya korban fitnah dari insiden ini karena klannya Kage juga ikut dijadikan kambing hitam. Makanya seluruh klan bayangan yang hidup di kerajaan Bo satu persatu diburu dan dibunuh. Kenapa bisa? Hal ini dijelaskan di manga kalau Perdana Menteri Geslan memanfaatkan momentum ini untuk menyalahkan klan bayangan dan mengambil alih kerajaan. Nah, dengan dipenjaranya King Bo sebagai satu-satunya keluarga kerajaan yang masih hidup dan klan bayangan yang sangat loyal kepada Raja Bo telah dibantai habis, semua ini ngebuat Geslan dapat naik menjadi raja tanpa adanya pihak oposisi sama sekali. Detail kedua, ketika Boji dan Daida akan bertarung di episode 1, di sini bisa kita lihat Apis yang lagi berdiri di atas atap dengan menggunakan tombaknya. Lalu ketika Daida memukul Boji hingga babak belur, Apis kemudian turun dari atas tombaknya dan melempar tombak dengan sekuat tenaga untuk menghentikan serangannya Daida. Nah, kalau kalian perhatikan pijakan kakinya Apis, di sini bisa terlihat betapa kerasnya lemparan Apis sampai-sampai ngebuat atap tempat dia berpijak menjadi retak. Detail ketiga, mungkin banyak dari kalian yang gak sadar dengan detail yang satu ini. Di akhir episode 2, ketika Kage ingin menyapa Boji yang sedang bersedih, hal pertama yang Kage lakukan adalah melempar koin emas ke arah tubuhnya Boji. Hal ini Kage lakukan untuk bisa mendapatkan perhatian Boji sebelum akhirnya dia mulai ngomong. Karena Kage tahu kalau Boji nggak bakal dengar apa yang Kage katakan jika Boji tidak berbalik. Detail ini terjadi berkali-kali. Salah satu contohnya ada di episode 5. Ketika Kage ingin menyemangati Boji, dia pertama-tama menepuk tubuhnya Boji untuk bisa mendapatkan perhatian. Lalu ketika mereka memandangi tangga untuk turun ke dunia bawah, di sini Kage juga menepuk tubuhnya Boji karena saat itu Boji terlalu berfokus melihat ke bawah. Detail keempat, di episode 2, Geslan ngomong kalau klan bayangan sangatlah kuat jika mereka berada di dalam bayangan. Makanya di episode 3, Bebin sengaja meletakkan ularnya di dalam bayangan untuk mencegah Kage masuk ke dalam bayangan itu. Inilah yang jadi alasan kenapa Kage bisa ketangkap. Detail kelima, di episode 3, ketika Raja Bose mati, tiba-tiba iblis muncul dan dia pun menunjuk Boji dan setelah itu malah tertawa. Nah, di anime memang tidak dijelaskan kenapa iblis bisa muncul ketika Bose mati, tapi hal ini dijelaskan di dalam manga. Dijelaskan kalau iblis akan muncul setiap kali ada pahlawan yang mati, dan Bose pada saat itu sudah dianggap sebagai pahlawan. Makanya kematian Bose memicu kemunculan iblis. Nah, kalau untuk perkara tunjuk-menunjuk, sepertinya si iblis lagi mencari siapakah anak yang Bose korbankan untuk mendapatkan kekuatan, dan akhirnya si iblis tahu kalau anak itu adalah Boji. Detail ke-6 masih di episode 3, di sini Daida memerintahkan Bebin untuk membunuh Apis dan juga Sandeo dengan alasan kalau Daida tidak membutuhkan orang yang menentang dirinya menjadi raja. Nah, si Sandeo ini menghilang semenjak episode 3 dan baru muncul kembali di episode 23, di mana kita diberitahu kalau Sandeo selama ini bersembunyi di dalam Gucci. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa Sandeo masih hidup? Kalau memang Bebin niat untuk membunuh Sandeo, harusnya Bebin bisa dengan mudah menemukan letak persembunyian si Sandeo. Ini berarti alasan kenapa Sandeo masih hidup, karena pada saat itu Bebin memutuskan untuk membunuh Apis terlebih dahulu. Tapi karena Bebin gagal membunuh Apis dan akhirnya berujung sekarat, hal ini ngebuat Bebin tidak sempat untuk membunuh Sandeo. Lalu ketika Bebin sudah sembuh, pada saat itu kerajaan sedang dalam kondisi yang tidak stabil akibat perbuatan Miranjo. Nah, berkat semua kejadian itu, nyawa Sandeo pun berhasil terselamatkan. Ini berarti orang yang paling diuntungkan akibat tindakannya Miranjo sebenarnya adalah Sandeo. Detail ketujuh di episode 4, kita diperlihatkan Apis yang sedang berada di dalam toko senjata. Ini karena tombaknya Apis rusak ketika dia bertarung melawan Bebin, makanya dia datang ke toko untuk membeli tombak baru. Nah, ketika berada di dalam toko, Apis bertemu dengan orang dari komite Osama Ranking yang sedang bertugas untuk menilai ulang kerajaannya Bose. Lalu orang itu pun pergi menguji Daida hingga akhirnya diputuskan kalau kerajaannya Bose sekarang berada di peringkat ke-90-an. Nah, di anime kita diberi kesan kalau Daida terlalu lemah, makanya peringkatnya turun ke 90. Tapi di versi manga, Apis ngomong ke komite Osama Ranking kalau sekarang dia sudah dikeluarkan dari posisi 4 besar.
Mendengar hal ini, orang itu ngomong kalau kepergian Apis akan mempengaruhi peringkat kerajaan. Nah, kalau kalian ingat di awal episode 1, disebutkan kalau salah satu patokan peringkat kerajaan adalah seberapa kuat militernya. Jadi dengan keluarnya Apis tentu akan memberikan nilai minus. Detail ke-8 masih di episode 4. Di sini Apis ngomong kalau semua raja peringkat pertama akan diberi kesempatan untuk memasuki gudang dewa dan diperbolehkan untuk memilih satu item. Tapi entah kenapa setiap raja selalu memilih satu item yang sama dan setiap kali mereka kembali dari gudang, para raja itu akan menghilang atau bahkan menjadi gila. Nah ini berarti semua raja sebelumnya termasuk Raja Bo mengambil item yang sama. Jadi kemungkinan besar Desha akan mengambil item yang sama juga dan akhirnya ikut kehilangan akalnya. Detail ke-9 di akhir episode 4, kita diperlihatkan scene Daida yang membuka kotak Pandora. Nah kalau kalian bingung apa maksud dari scene ini, sama gue juga bingung. Tapi kalau gue coba berspekulasi, sepertinya scene ini adalah foreshadow atau isyarat mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Di mana kotak Pandora adalah kekuatannya Bose, dan ketika Daida membuka kotak, dirinya malah terjebak di dalam ruangan gelap. Sama seperti ketika Daida meminum jus raja, dan jiwanya malah terjebak di dalam ruangan gelap. Lalu Boji yang muncul di mimpinya Daida adalah pertanda kalau Boji akan menjadi orang yang menyelamatkan Daida. Persis seperti di episode 22, di mana Boji berhasil mengalahkan Bose dan memecahkan cerminnya Miranjo, sehingga Daida bisa keluar dari ruangan gelap itu. Detail ke-10 di episode 7, Boji mencoba untuk membuat makanan, padahal sebelumnya kita diberitahu kalau Boji belum pernah memasak. Nah, karena ketidaktahuan ini, bisa kita lihat kalau Boji memasukkan sayur ke dalam panci tanpa melepas tali ikatan sayurnya. Boji juga memasukkan telur tanpa dipecahkan terlebih dahulu, dan telur itu terlihat mempunyai retakan di cangkangnya. Ini bisa jadi pertanda kalau Boji mencoba untuk memecahkan telur itu tapi gagal, dan akhirnya dia memilih untuk memasukkan telur itu secara utuh. Detail ke-11, mungkin saja dari kalian ada yang gak sadar. Di episode 8, setelah Boji lahir, Bose berlari ke arah bukit dan kemudian menghancurkan batu yang ada di sana. Nah, bukit itu kemudian Bose gunakan untuk membangun istananya. Makanya kita diperlihatkan dua scene ini sebagai perbandingan ketika sebelum dan sesudah istananya Bose dibangun. Detail ke-11, masih di episode 8, Bose memerintahkan Apis untuk bertarung melawan 4 monster yang telah Miranjo persiapkan. Setelah melihat sekuat apa monster itu, Bose pun turun tangan dan dia membunuh satu monster dengan alasan kalau dia ingin pemanasan. Nah, seperti yang kita tahu, Bose tidak ingin healing mati, makanya dia ngomong ke Dorshe kalau nanti malam akan ada monster yang dikirim untuk membunuh healing. Jadi kemungkinan besar alasan kenapa Bose membunuh satu monster itu karena dia ingin mengurangi bebannya Dorshe. Karena kalau kalian baca di versi manga, ketika Bose melihat Apis kesulitan melawan monster itu, sosok yang muncul di kepalanya adalah Dorshe. Ini juga yang jadi alasan kenapa Bose mencoba memukul Dorshe di scene ini, karena dia juga ingin tahu apakah Dorshe cukup kuat untuk melawan 3 monster yang tersisa. Lalu setelah Bose yakin kalau Dorshe mampu, dia pun memuji kekuatannya Dorshe. Detail ke-12, mari kita belajar sedikit tentang kimia. Di episode 9, Bose menekan pentungan kayunya hingga berubah menjadi intan. Nah, kenapa bisa? Simpelnya karena senjatanya Bose terbuat dari kayu, dan kayu yang dipanaskan akan berubah menjadi arang. Ini karena dengan memanaskan kayu dapat membuat kandungan air di dalam kayu menghilang. Lalu, apa hubungannya arang dengan intan? Nah, ini dikarenakan kedua benda itu memiliki unsur kimia yang sama, yaitu karbon. Hanya saja strukturnya berbeda, di mana struktur arang tidak rapat, sedangkan strukturnya intan rapat. Jadi, arang dapat berubah menjadi intan asalkan dipanaskan dengan suhu yang tinggi dan juga diberikan tekanan secara terus-menerus. Nah, inilah alasan ilmiah kenapa pentungan kayunya Bose bisa berubah menjadi intan. Detail ke-13 di episode 10, ketika Aban bersaudara muncul, Despa ngomong kalau mereka adalah orang yang sebelumnya berkelahi dengannya. Lalu di pertengahan episode 10, terungkap kalau Aban bersaudara ternyata adalah anggota dari pasukan Hades yang Despa ajak untuk kerjasama. Nah, karena Despa ngomong kalau mereka lah orang yang sebelumnya berkelahi dengan dia, ini berarti Despa yang babak belur di episode 7 adalah bagian dari skenario yang sudah diatur untuk bisa ngebangun panggung agar nantinya Boji dapat mempraktekkan kemampuannya. Detail ke-14, mungkin banyak dari kalian yang kaget ketika nonton episode terakhir dan ngelihat King Bo yang dapat dengan mudah menebas Oken. Tapi sebenarnya kalau kalian nonton ulang episode 12, di sini terlihat kalau King Bo memang sangat kuat bahkan melebihi Oken. Hanya saja King Bo bisa kalah karena dia terkena teknik Shirasampe. Detail ke-15 di episode 13, Miranjo ngomong kalau Bose harus mempunyai anak lagi, tapi Bose ngomong kalau ras raksasa sama seperti dewa, di mana mereka telah ditakdirkan untuk musnah. Makanya tiap wanita dari rasnya hanya bisa melahirkan satu anak saja. Nah, di awal episode 17, kita diberitahu kalau Saturn adalah salah satu dari para dewa yang mulai punah. Kalau kita hubungkan dengan penjelasan Bose tadi, ini berarti ras raksasa dan ras dewa sama-sama mempunyai jumlah yang terbatas, dan semakin lama jumlah mereka akan semakin sedikit. Tapi kedua ras ini bisa tetap mempunyai banyak keturunan, asalkan mereka menikahi manusia. Makanya Bose bisa mempunyai anak kedua, dan Saturn bisa punya 3 anak. Tapi keturunan mereka yang berasal dari manusia tidak akan mewarisi ras dewa atau ras raksasa murni. Detail ke-16 di episode 16, kalau kalian notice, ketika Gigan berlari untuk menyerang Desha,
Bisa terlihat kalau Boji juga ikut berlari, sehingga scene ini bisa menjelaskan kenapa Boji bisa sempat untuk menahan serangan petirnya Desha. Detail ke-17, pada saat scene flashback di episode 16, kita diperlihatkan Desha yang marah ke Despa sambil memukul batu dengan tangan kirinya. Scene yang serupa juga muncul di episode 23 ketika Desha mendapatkan kabar kalau Despa gagal menyelamatkan Oken. Dari dua scene ini bisa diambil kesimpulan kalau Desha mempunyai kebiasaan untuk merusak sesuatu dengan tangan kirinya ketika dia emosi. Detail ke-18, di episode 18, kita diperlihatkan scene Miranjo kecil yang bermain di hutan ketika Bose masih berada di kerajaan Homa. Ini artinya di dekat kerajaan Homa terdapat hutan. Nah, di episode 21, kita diberitahu kalau Miranjo bertemu dengan iblis di dalam hutan. Jadi, kalau kita hubungkan kedua scene ini, artinya pertemuan Miranjo dengan iblis terjadi ketika Miranjo masih tinggal di kerajaan Homa. Detail ke-19, masih di episode 18, di sini Bose menjelaskan kalau penduduk Homa mengajari penduduk Yakuza tentang sihir. Ini berarti sihir di dunia Osama Ranking sepertinya bisa diwariskan dengan cara dipelajari. Detail ke-20, seperti yang sudah kita lihat, Apis dan Dorshe bisa dibilang mempunyai hubungan pertemanan yang sangat dekat. Makanya ketika Dorshe sekarat, Apis tidak bisa menahan diri untuk membantu. Nah, ketika Healing bersedia untuk menyembuhkan Apis yang sekarat akibat racun, bisa kita lihat di sini kalau Dorshe sampai meneteskan air mata ketika melihat Healing yang masih mau menolong dan memaafkan Apis. Detail ke-21, mungkin ada dari kalian yang masih belum sadar, gerbang Underworld yang Miranjo gunakan untuk ke dunia bawah tercipta dari tubuh seorang klan bayangan. Kalau kita perhatikan, wujud orang itu terlihat mirip seperti Kage ketika dia mencoba menelan Oken. Detail ke-22, di episode 6, Miranjo ngomong ke Apis kalau seluruh bagian tubuhnya saat ini adalah buatan. Kalimat ini merefer ke episode 19, di mana Bose mengambil bagian tubuh para penduduk Yakuza dan dimasukkan ke dalam kantong untuk digunakan sebagai pengganti bagian tubuh Miranjo yang sudah rusak. Detail ke-23, dari semua orang, Miranjo malah menyembuhkan Kage. Ini karena Kage adalah orang yang menerima luka paling fatal di mana Oken merobek tubuhnya Kage agar dia bisa keluar. Berbeda dengan Boji dan yang lainnya yang mana mereka masih bisa bertahan karena Oken tidak menyerang titik vital mereka. Detail ke-24, kalau kalian bingung untuk apa iblis memakan jiwa? Jawabannya karena iblis ingin menyiksa semua jiwa yang telah dia makan. Hal ini bisa dilihat di episode 21, di mana iblis memakan jiwa manusia, lalu dimuntahkan dan dimakan lagi. Makanya tempat itu disebut sebagai dunia yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan tiada akhir. Detail ke-25, di episode 22, ketika Bose dan Miranjo datang untuk membuat permintaan kepada iblis, di sini bisa kita lihat kalau Bose harus berjalan sambil merangkak untuk bisa masuk ke dalam. Ini karena tubuhnya Bose terlalu besar untuk ukuran goa itu. Dan detail terakhir, di episode 23, ketika semua orang sedang sibuk melempar Boji, di sini bisa kita lihat kalau Daida mampu melempar Miranjo hanya dengan satu tangan saja. Oke, itu tadi beberapa detail yang berhasil gue temukan setelah nonton ulang anime Osama Ranking. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan April ini, yaitu fans Kurogi Nime, Joseph Rafael Andre, Nigredo Fans, dan Marvelox D. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Taurus yang nyawer 3 kali. Gue nonton Metinabis karena Lu Sensei. Awalnya gue kira Metinabis anime santai, tapi pas nonton episode 10-13, gue kena mental. Ya, selamat datang di dunia Metinabis, anime dengan gambar anak-anak tapi cerita dewasa. Ada dari Satoshi Hojo, Bang, bahas detail kecil Higurashi series Bang, makasih. Sorry nih, tapi gue kurang suka nonton anime horor. Jadi, kecil kemungkinan gue bakal buat detail kecil Higurashi. Dan terakhir ada dari, ya inilah. Bang, di Tensura Season 2 Part 2, episode 46 dan 47, ada singa serta sayap, lalu dibunuh. Kenapa, Min? Gue kurang paham ya, lu sebenarnya mau nanya apa nih? Tapi kayaknya lu pengen tahu kenapa si singa bersayap itu dibunuh. Oke, si singa bersayap itu adalah Raja Iblis Carrion. Kenapa dia dibunuh? Karena Clayman mencoba memfitnah Rimuru atas kematian Carrion. Makanya dia ngirim Milim, salah satu Raja Iblis terkuat, untuk ngebunuh Carrion. Tapi karena Milim ternyata hanya pura-pura tercuci otak, jadinya Milim gak benar-benar ngebunuh Carrion dan memalsukan kematiannya Carrion. Begitu. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.